20 tahun sihir perempuan dalam 5 fragmen. 1. Mara. Mara, seorang perempuan pekerja kreatif, diminta bosnya membuat iklan pembalut. Pesannya sederhana. Tanpa pembalut free, menstruasi bisa mengacaukan, membuat segalanya di luar kendali. Jorok, momok, monster. Mara menelusuri kembali sejarah tubuhnya, tubuh yang berdarah setiap bulan, sumber air. Ia ingat ajaran ustazah. Mulai detik ini dosamu dihitung, Mara, kata ustazah. Kesalahan-kesalahanmu bukan tanggung jawab orang tuamu lagi, tapi dirimu sendiri. Maka tundukkan kepalamu saat melihat lelaki. Miliki rasa malu. Jangan bicara keras-keras. Kau tahu, perempuan tidak seharusnya menjadi penyanyi. Suara perempuan bisa menggoda, mengundang zina. Apa itu? Dan jangan duduk dengan kaki terbentang, sebab yang ada di antara pahamu adalah harta karun. Mengapa? Banyak yang menginginkannya, jawab ustazah. Ia sumber malapetaka. Mengapa? 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 Guruku mulai kesal karena setiap nasihatnya kusambut dengan mengapa. Cerpen darah dalam buku Sihir Perempuan mengisahkan Mara dan sejarah menstruasinya, juga perjumpaannya dengan hantu perempuan di toilet, hantu yang menyukai darah. Di tahun 2018, beberapa cerpen dari Sihir Perempuan hadir dalam buku Apple and Knife yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Stephen J. Epstein. Darah adalah salah satu yang paling sering dibicarakan, lintas negara, lintas budaya, sebagai pintu menyoal perihal tubuh perempuan yang dianggap kotor, serta kerja korporat yang kerap mengasingkan pekerja dari tubuh dan pengalamannya sendiri. Di tahun 2025 ini, Sihir Perempuan genap berusia 20 tahun, dan Apple and Knife masuk ke dalam seri penerbitan vintage classics yang berjudul Weird Girls. Saya tidak pernah bermimpi 20 tahun setelah menerbitkan Sihir Perempuan, kisah-kisah di dalamnya dipandang dan diputar sebagai cerita Weird Girls. Bagaimana memaknai Weird Girls? Perempuan aneh, perempuan yang berpikir dan bertindak ganjil, di pinggir, miring-miring. Perempuan yang mempertanyakan apa-apa yang normal dan baik-baik saja. Mengapa? Perempuan itu Mara. Tubuhnya malapetaka, Mara bahaya. Perempuan itu saya. Dan kalian juga, bukan? Kalian juga ganjil, miring-miring. Tak terlalu pas. Karena jika tidak, kalian tak akan ada di sini. Kini kita kerap mendengar istilah cegil, cewek gila. Awalnya ini merujuk pada perempuan yang mengejar laki-laki secara obsesif. Tapi saya rasa kata cegil patut kita rebut dan lepaskan dari konteks heteronormatif. Cegil adalah puan-puan yang tak patuh, suaranya terlalu nyaring, langkahnya terlalu jauh, pikirannya melintasi batas-batas yang digariskan. Ia terus menggugat, mengapa? Mara adalah cegil, juga kita semua. Dan tidakkah sepatu-sepatu itu seringkali kekecilan untuk kita? 2. Saudara tiri buruk rupa. Ibuku menyodori pisau. Potong jari kakimu. Kelak jika kau jadi ratu, kau tak akan terlalu banyak berjalan, jadi kau tak membutuhkannya. Maka ku ambil pisau itu dan ku gigit bibirku saat aku berusaha memutuskan ibu jari kakiku. Ku buang bagian kecil tubuhku ke tempat sampah untuk menjadi santapan anjing. Kini ku sadari, nak, dunia ini memang penuh dengan sepatu kekecilan yang hanya menerima orang-orang termutilasi. Perjalanan menulis saya dimulai dengan 2 obsesi, sepatu dan monster perempuan.
Di mana-mana ada sepatu yang mengukur apakah kita pantas, apakah kita bisa masuk ke dalam standar kesalehan, apakah kita cukup beragama dan bermoral. Standar guna, apakah kita cukup kompetitif, produktif, tahan banting. Standar kecantikan, sebab cantik membuka 2 jalur ekonomi, kerja dan kawin. Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Kita terus mencoba menyesuaikan diri agar muat. Kata mereka, orang miskin itu akibat kurang usaha. Maka berusahalah. Bila belum pas, jangan menyerah. Ambillah pisau. Seperti yang dilakukan saudara tiri buruk rupa. Barangkali kita pernah menjadi dia, saudara tiri buruk rupa. Kita pernah memotong bagian tubuh kita agar bisa masuk ke dalam ukuran-ukuran yang telah ditentukan, baik ukuran moral maupun kapital. Kita juga tahu bahwa di dunia ini para ayah punya kekuasaan atas segalanya, maka kita memeluknya, naik ke pundaknya, menungganginya seperti menunggangi kekuasaan. Saudara tiri buruk rupa, tidakkah dia demikian memikat perempuan tersingkir, terlupa memotong ibu jari kakinya? Bisakah dia dipercaya? Dia membenci adiknya si putri cantik. Dia bersorak saat si adik mati akibat pendarahan, perutnya lembek seperti tahu setelah melahirkan anak keenam. Saudara tiri buruk rupa adalah pencerita yang terbakar dengki, tapi kalian percaya padanya, seperti saya percaya, karena kita ingin tahu bagaimana monster tercipta. Bagaimana perempuan bisa menjadi monster, membenci, mendengki, mengganggu, merusak dengan segenap jiwa raga. Struktur macam apa yang melahirkannya? Apakah monster itu ibu, kakak, adik, sahabat kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melahirkan sihir perempuan. Tiap lebarannya adalah parade monster. Ibu si janda penggoda pemintal kegelapan. Sumarni dukun aborsi. Maipah perempuan gila yang menyimpan rahasia di bawah kebun mawarnya. Aku kehilangan ibuku beberapa kali. Setiap kali ia kembali, ia menjadi orang lain, dan lain lagi, dan lagi. Sihir perempuan adalah awal perjalanan saya dengan para perempuan liar. Aku menulis tentang mereka demi memahami ibuku, monsternya, dan perempuan-perempuan lain yang menerabas batas dan menolak tunduk. Mungkin kita turut ambil bagian dalam budaya patriarki dengan melanggengkan ibu ideal, merawat fiksi yang memisahkan ibu dari monster. Tetapi ibu adalah kekacauan, dan sebagaimana ku pelajari dalam perjalananku, petak umpet adalah siasat. Maka kita membaca mereka, perempuan-perempuan liar, monster, dan kita perlahan bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya juga monster? Atau mungkin sepatu saya terlalu sempit? 3. Maipah. 20 tahun berlalu, di mana kita sekarang? Tapi warga kampung menemukan tubuhnya sesudah Isya, tengkurap telanjang terapung-apung. Mereka mencegahmu melihatnya, tapi kau tak mendengarkan. Sejak hari itu hingga bertahun-tahun, demikianlah gambaran putrimu muncul di kepala. Buruk, sobek, lebam, bengkak. Itulah tubuh putri Maipah. Diperkosa, dibunuh, dibuang ke sungai. Ketika aparat menutup mata dan hukum tak berpihak, Maipah menempuh jalannya sendiri. Ia hanya punya satu hal, amarah yang menumpuk, mengeras, meledak. Di mata tetangga, Maipah adalah perempuan gila, menanam mawar, bicara seolah-olah merapal mantra. Tapi Maipah adalah saksi, penjaga, dan pelindung bagi yang tak terlihat oleh negara. Maipah masih hidup.
ia menjelma dalam tubuh-tubuh lain dalam kisah-kisah baru, perempuan yang mencari keadilan. Hari ini kita punya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, sebuah capaian penting gerakan perempuan Indonesia. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan, eksploitasi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis digital. Tapi hukum bukan jaminan keselamatan. Ia seringkali datang terlambat atau tidak sama sekali. Perkosaan masih terjadi kadang lewat manipulasi berdasarkan relasi kuasa. Perempuan masih dibunuh oleh pacar, suami, tetangga. Transpuan masih dibakar hidup-hidup. Anak gadis masih dibisiki, jangan ribut, jangan bikin malu keluarga. Kenakan baju yang sopan, jangan pulang malam. Media masih menyalahkan korban, negara masih menihilkan kekerasan. Kita masih ingat pejabat negara yang terang-terangan menyangkal perkosaan massal yang terjadi pada Mei 1998. Padahal luka belum juga kering. Dan korban dikubur 2 kali, sekali oleh pelaku, sekali oleh negara. Tapi kita masih di sini, membaca, menulis, menyebut nama yang dibungkam. Kita merawat satu sama lain. Kita mengingat bahwa jika keadilan tak turun dari langit, ia harus dirajut dari bawah. Oleh tangan yang gemetar, oleh mulut yang terus bertanya, mengapa? Maipah tidak diam, kita juga tidak. 4. Sumarni. Sumarni, perempuan sihir, perempuan teluh yang bersekutu dengan setan, mak lampir. Ya Tuhan, dia akan dibakar hingga lelehan dagingnya mengering menjadi gajih neraka. Ya Tuhan, jangan biarkan dia terampuni. Sumarni adalah dukun dalam cerita Jeritan Dalam Botol. Dia membantu perempuan menggugurkan kandungan karena kekerasan, tekanan ekonomi, atau absennya dukungan. Dia merawat mereka yang tak bisa dirawat oleh negara, agama, dan keluarga. Sumarni adalah seorang empu, perempuan berpengetahuan. Tapi pengetahuannya tidak lahir dari institusi yang sah, melainkan dari tubuh, dari perjumpaan dengan rasa sakit dan mendengarkan tangis, dari meracik jamu di tengah malam. Pengetahuan Sumarni tidak tercatat, jauh dari sahih, justru dijadikan dalih untuk menyulut histeria moral. Dia disebut teluh, bersekutu dengan setan, dijanjikan api neraka, padahal dia mendengarkan, mengabadikan suara. Pola ini berulang. Perempuan yang punya pengetahuan dianggap berbahaya, seperti calon aram, janda penyihir dari Dira. Pengetahuan perempuan adalah tanda mara bahaya, sebagaimana penyihir dibakar di Eropa, sebagaimana perempuan kiri dituduh menari telanjang dan mengebiri para jenderal. Ibu-ibu Gerwani adalah puan-puan pemikir yang merumuskan agenda keadilan sosial dengan menulis, mengajar, menerbitkan majalah, mengkritisi undang-undang perkawinan, berdebat tentang hak ekonomi perempuan dan poligami. Tapi sejarah menghapus pemikiran mereka dan menggantinya dengan fantasi horor, mitos perempuan sundal. Di film Pengkhianatan G30 SPKI yang disaksikan anak-anak SD setiap tahun, perempuan Gerwani digambarkan berbaju merah, menyilat, tertawa seperti kuntilanak. Hari ini, pengerdilan terhadap pengetahuan perempuan masih terus terjadi. Panel ilmiah masih didominasi laki-laki. Jika ada perempuan, ia duduk sebagai moderator, bukan apa yang disebut ahli. Perempuan berpengetahuan dirundung beramai-ramai di media sosial. Mereka dikoreksi, dicurigai, direndahkan.
perempuan menghadapi invalidasi pengetahuan dalam berbagai lapis struktur sosial di kampung, di negara, di tataran global. Kita terus mengutip Simone de Beauvoir, tapi jarang kita mengulik dan menggunakan kerangka pemikiran Rohana Kudus, Francisca Fangide, Siti Rukiah, Mariana Katoko. Perempuan dunia selatan lebih sering dilihat sebagai objek tulisan, bukan subjek yang berpikir. Para sarjana membedah perempuan dengan teori dari utara, menolak kemungkinan bahwa perempuan selatan pun berteori, mengubah pengalaman menjadi pisau bedah cara tatap dunia. Sumarni adalah lambang dari ketakutan terhadap perempuan yang berpikir dan bertindak di luar kendali agama dan negara. Tapi ia merawat tubuh-tubuh yang datang kepadanya, ia menyimpan arsip suara, luka. Ilmu tidak selalu berbentuk buku, kadang ia berupa air rebusan, kadang sentuhan, kadang ia pisang. Fragmen kelima, terakhir. Dedemit yang bahu-membahu. 20 tahun berlalu. Ada sesuatu yang berbeda dengan masa ketika saya menulis Sihir Perempuan dulu. Saya masih cegil, weird girl, tapi tahun demi tahun mengajarkan saya bahwa saya bukan satu-satunya, dan kita tidak bisa melawan sendiri-sendiri. Kini saya adalah bagian dari kolektif sekolah pemikiran perempuan, sekelompok puan yang bekerja sama, berpikir bersama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Masyarakat kita membolehkan perempuan berkumpul untuk bikin pengajian, dharma wanita, atau arena pergunjingan, tapi mencurigai setiap pertemuan yang memproduksi pemikiran dan pertanyaan. Dalam konstruksi sejarah macam ini, kolektif feminis adalah hal yang radikal. Saya tidak sendirian, saya bagian dari kawanan, seperti kisah sang ratu dan kalajengkingnya dalam Sihir Perempuan. Mereka dedemit yang bahu-membahu, persaudaraan perempuan-perempuan halus yang tak terpecahkan. Tahun 2025, kita masih hidup bersama hantu-hantu. Hantu penghapusan sejarah, penghapusan gerakan perempuan, penghapusan pemikiran ibu, nenek, dan buyut kita. Kita masih belum selesai menggali tradisi intelektual feminis kiri yang dibungkam dan dihilangkan oleh Orde Baru. Jejak-jejaknya ada dalam surat kabar yang dibakar, dalam tubuh perempuan yang dipenjara tanpa pengadilan, dan buku-buku yang dilarang beredar. Mereka adalah dedemit-dedemit yang menolak sirna. Mereka berbisik di telinga kita, tulislah kami kembali. Mereka adalah penulis, jurnalis, guru, aktivis, penyulam sejarah yang disapu dari arsip. Mereka membisikkan kata-kata dalam tidur kita dan bernafas di tengkuk kita saat kita menulis. Kita masih dihantui, tapi kita juga belajar menghantui. Kita menulis ulang sejarah, kita melawan dengan narasi, dengan arsip, dengan kolektif. Di tengah kebangkitan militerisme dan proyek-proyek ekstraktif yang dijaga oleh senjata, kita masih bersuara. Dari Kartini Kendeng hingga mama-mama di Molo, perempuan masih menyusun siasat, mengepalkan tangan. Siapa yang memulai revolusi? Revolusi tidak dilakukan oleh yang bersih, yang patut, yang patuh. Revolusi adalah kerja-kerja merawat dan menyayangi yang tergerus, seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan komunitas queer. Almarhumah Bunda Sintaratri, Mami Vinolia, Bunda Ruli, Nyai Yunisyara Al-Bukhari, Bunda Hendrika Mayora, Kak Anggun Pradesha, dan masih banyak lagi, semuanya berada di garda depan, melindungi mereka yang dianggap berbeda, diterlantarkan, dipukuli di jalan, dijadikan anak haram negara.
Revolusi dimulai oleh Maipah yang menolak diam dan mencari keadilan. Maipah menanam mayat di bawah kebun mawar, sebab darah bisa tumbuh menjadi bunga. Kau lihat, bunga-bunga di sini begitu indah. Revolusi dimulai oleh para dedemit perempuan yang bekerja sama, merangkai pengetahuan, mengawetkan sihir. Revolusi selalu dimulai oleh saudara tiri buruk rupa. Sekali lagi, bersama-sama. Revolusi selalu dimulai oleh saudara tiri buruk rupa. Sekali lagi. Revolusi selalu dimulai oleh saudara tiri buruk rupa. Koda. Maka siapa tokoh yang berada di ujung refleksi 20 tahun sihir perempuan dan membuka imajinasi tentang masa depan? Bukan Mara, bukan saudara tiri buruk rupa, bukan Maipah. Ia adalah sekawanan dedemit, sekawanan perempuan sihir, perempuan liar. Ia adalah kita semua yang bergerak bersama, berpikir maka melawan, memegang pisau bukan untuk menghukum, tapi membedah jalan keluar. Ia tidak punya nama tunggal, tapi ia ada di sini, bernafas di ruangan ini. Dan selama masih ada yang membaca, menulis, merayakan pemikiran, kawanan dedemit tak akan pernah mati. Bapak-bapak kita, pemikir pasca kemerdekaan, mengatakan, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. Sah, diakui, bukan haram. Tapi, bila yang bernilai tinggi dalam kebudayaan dunia ditentukan oleh segelintir elit di negara-negara yang mendapat keuntungan dari pengerukan sumber daya di belahan selatan, oleh kepentingan pasar bebas yang bertumbuh pada ketimpangan global, oleh struktur kolonial yang melanggengkan genosida, barangkali lebih baik jika kita menjadi anak haram saja. Sahabat-sahabat terkasih, hari ini kita berjumpa. Kita adalah ahli waris sihir Mara yang menggugat saudara tiri yang dipotong, Maipah yang menanam, Sumarni yang menyimpan, dan dedemit yang membisikkan masa depan. Kaki kita tidak tercipta untuk masuk ke dalam sepatu rancangan penguasa. Kita berjalan tanpa alas, menapak dengan sihir mereka yang liar. Maka, jadilah kita pewaris pengetahuan puan-puan membara. Jadilah kita sekawanan dedemit yang mewariskan api. Dan ini bukan penutup. Ini adalah mantra pembuka.